Shalom keluarga damai, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas, Rabu 8 Februari 2023. Mari kita menyiapkan hati, kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, tolonglah kami, untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan berilah kepada kami kuasa untuk sanggup melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang akan kita renungkan, terang yang menjadikan terang. Firman Tuhan terambil di dalam Injil Yohanes, pasal 8, ayat 12 sampai dengan yang ke-30. Namun sebagai ayat dasar perenungan kita ambil dari ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Puji Tuhan, keluarga damai, perikop ini menjadi sangat penting untuk memberi penegasan tentang identitas siapakah Tuhan Yesus. Maka itu ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Keluarga damai, perikop yang sebelumnya itu mengisahkan, yaitu di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang pertama sampai 11 ini, menceritakan tentang kisah di mana pagi-pagi ketika Yesus berada di bait Allah, didatangi oleh orang banyak, dan di antara mereka ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang datang membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Apa yang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat lakukan terhadap perempuan ini? Yaitu supaya perempuan yang kedapatan berbuat zina ini dihukum sesuai dengan aturan agama pada saat itu, yaitu dilempari batu sampai mati. Bayangkan keluarga damai, ini tokoh-tokoh agama yang tahu aturan-aturan agama. Tetapi ketika melihat kondisi seseorang yang berada di dalam kegelapan, justru mereka antusias untuk menghukum, untuk membinasakan. Jadi ketika Tuhan Yesus di dalam ayat 12 ini menegaskan, "Akulah terang dunia," Tuhan Yesus ingin membongkar bahwa sekalipun orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu mengetahui hukum-hukum agama dan mereka melakukan dengan ketat, sejatinya hati mereka berada di dalam kegelapan. Sebenarnya keberadaan hidup mereka itu tidak ubahnya seperti perempuan yang kedapatan berbuat zina ini, yaitu mereka bersama-sama ada di dalam kegelapan hati karena dosa. Sebab aturan-aturan keagamaan tidak bisa menjadikan seseorang itu menjadi terang. Maka itu Tuhan Yesus menegaskan, sekalipun mereka itu disebut sebagai ahli Taurat dan orang Farisi, sejatinya hati mereka berada di dalam kegelapan. Sehingga kecenderungan mereka itu selalu mencari kesalahan orang lain, mencari dosa orang lain. Keluarga damai, ketika kita menjadi pengikut Kristus, biarlah ini menjadi koreksi bagi kita. Kalau kita ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ada kecenderungan, ada dorongan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam kehendak kita, di dalam perasaan kita, itu selalu mencari kesalahan-kesalahan, mencari dosa orang lain. Nah, mari kita belajar.
Sementara juga perempuan yang berbuat zina ini, itu juga kecenderungannya berbuat dosa. Jadi mereka ini sebenarnya sama-sama di dalam kegelapan. Maka itu ketika Tuhan Yesus diperhadapkan pada situasi di mana orang Farisi ini menghadapkan supaya Yesus juga mau menghukum perempuan yang berbuat zina ini. Tetapi Yesus mengatakan, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, silahkan melempari batu yang pertama kali. Keluarga damai, tidak ada seorang pun termasuk orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka pergi satu demi satu. Dan akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina itu, mulai dari sekarang, kamu jangan berbuat dosa lagi. Dengan kata lain, mulai dari sekarang, kalau engkau mau mengikut aku, yang adalah terang dunia, maka hidupmu tidak akan lagi di dalam gelap. Tetapi terang hidup itu akan terpancar di dalam kehidupanmu. Keluarga damai, biarlah ini menjadi sebuah peringatan dalam hidup kita. Jikalau pada saat ini kita sudah mengakui, sudah menerima Yesus di dalam hidup kita, sadarkah kita ini sebenarnya sudah memiliki terang hidup itu? Maka kalau saat ini kita sudah memiliki terang, biarlah kita koreksi diri kita. Biarlah di dalam kehidupan kita yang ada di dalam terang Kristus itulah yang akan menjadikan hidup kita ini juga terang. Keluarga damai, biarlah perenungan firman Tuhan ini menolong kita, supaya ketika Kristus yang adalah terang akan menjadikan hidup kita ini terang. Dengan kata lain, supaya hidup kita ini juga bisa menerangi yang lain. Kalau toh ada orang lain yang jatuh berbuat dosa, biarlah kita tidak menghakimi, tetapi kita membawa mereka untuk kembali kepada Tuhan, berjalan di dalam terang hidup itu. Mari keluarga damai, biarlah ketika kita telah memiliki Kristus dan dimiliki Kristus yang adalah terang dunia, maka biarlah terang kita ini menjadikan terang bagi orang lain, yang mendatangkan hidup bagi orang lain, yang mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain, yang mendatangkan kasih, yang mendatangkan pengampunan bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami yang adalah pengikut Kristus yang adalah terang dunia, biarlah hidup kami pun juga boleh menjadi terang karena terang Kristus itu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, menjadi terang untuk menjadikan orang lain di dalam terang Kristus. Amin.